Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandubi, kembali lagi di channel Ruang Kelas Mandubi. Channel yang menginspirasi dalam merajut mimpi. Podcast yang membahas topik-topik menarik dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Saya Vista Rudaini sebagai host yang akan memandu berjalannya podcast pada episode kali ini. Jadi Sobat Mandubi, topik kita pada episode kali ini adalah Sape dalam potret pendidikan hari ini. Kalian bisa tebak nggak siapa bintang tamu pada episode kita kali ini? Yap, Sobat Mandubi, bintang tamu kita pada episode kali ini adalah orang nomor 1 Sobat Mandubi yang berada di Kecamatan Sape. Beliau adalah Bapak Camat Sape, Bapak Muhammad Akbar, Sarjana Pertanian Magister Sains. Jadi just information nih Sobat Mandubi, beliau lahir di Desa Raioi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tanggal 19 April tahun 1970. Jadi hobi beliau adalah badminton nih Sobat Mandubi. Adapun pengalaman organisasi yang telah beliau emban adalah yang pertama, beliau pernah menjadi sekretaris umum Partai Golkar Kecamatan Sape. Yang kedua, beliau pernah menjadi ketua BKPRMI Kecamatan Sape. Yang ketiga, beliau juga pernah menjadi ketua BKPRMI lagi di Kabupaten Bima. Yang keempat, beliau pernah menjadi ketua PKKNPI Sape, kemudian beliau juga pernah menjadi ketua OKK DPD 2 KNPI Kabupaten Bima, beliau juga pernah menjadi sekretaris umum PHBI Kecamatan Sape. Mungkin sobat-sobat Mandubi untuk info lebih lanjut kita bisa langsung sapa kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, ini saya agak grogi soalnya ada di orang nomor 1 di Kecamatan Sape Pak. Santai aja. Jadi Pak, sebelum kita lanjut nih Pak, saya dengar-dengar nih Pak, sebelum Bapak datang menghadiri podcast Ruang Kelas Mandubi ini, Bapak sempat menyempatkan diri hadir dulu di acara wisudanya MTSN 2 Bima. Iya, benar sekali. Tadi saya sempat hadir di acara wisudanya MTS Negeri 2 Bima beserta tamu yang lain, termasuk Pak Kepala Man 2 Bima. Saya hadir dan meninggalkan banyak agenda yang lain untuk hadir di situ karena saya mengapresiasi MTS Negeri 2 Bima, kemudian termasuk Man 2 Bima karena telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan di Kecamatan Sape ini. Jadi Pak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak di tengah jadwalnya yang padat sekali ini telah menyempatkan hadir di podcast kita pada episode kali ini. Jadi sebelum lanjut Pak, bagaimana kabar Bapak nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik sekali. Alhamdulillah. Kalau keluarganya di rumah bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah keluarga juga baik semuanya di rumah. Boleh disapa dulu dong Pak keluarganya yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga, anak-anak, istri, dan semua keluarga besar Tua Uca Family, saya ada di sini dan semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih Pak, kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan inti nih Pak, bisa nggak Bapak perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum menjabat sebagai Camat Sape? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh host tadi bahwa nama saya Muhammad Akbar. Saya mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Universitas Mataram, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan magister saya di Universitas Wijaya Putra Surabaya, konsentrasinya di administrasi kebijakan publik. Dan sebelum saya menjadi Camat Sape, saya sudah melanglang buana kemana-mana. Saya pernah menjadi guru honorer juga di SMP Negeri 1 Sape, bahkan lama sekali, selama 7 tahun. Tahun 2023 saya lulus CPNS dan aktif sebagai
staf di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bima. Kemudian 2010 saya menjadi Kepala UPT Perikanan Kecamatan Sape, dan setelahnya saya menjadi Sekretaris Camat Sape sebelum saya dirotasi ke Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bima. Dan setelah itu saya menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Alam di Setda Bima, dan terakhir mulai tahun 2021 sampai sekarang saya menjadi Camat Sape. Insya Allah Agustus depan ini saya genap 4 tahun menjadi Camat Sape. Jadi luar biasa sekali ya sobat-sobat Mandubi. Jadi sebelumnya Pak, sebelum Bapak terjun ke menjadi Camat Sape, ada nggak sih Pak hal-hal yang memotivasi Bapak untuk terjun nih ke dunia pemerintahan, khususnya menjadi camat? Sebenarnya menjadi camat itu bukan pilihan, karena saya adalah sarjana pertanian, jadi sangat tidak relevan ketika saya diangkat menjadi camat. Tetapi yang namanya perintah atasan, itu seluruh pegawai negeri itu harus siap dengan segala konsekuensinya. Jadi ketika saya ditunjuk menjadi Camat Sape, dengan bismillah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya menerima itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Sape ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi itu, sebentar lagi saya genap 4 tahun menjadi Camat Sape. Mungkin sobat-sobat Mandubi ada yang belum tahu juga nih Pak, tugas dan tanggung jawab utama dari seorang camat. Jadi boleh dijelaskan nggak Pak kepada saya dan juga kepada sobat-sobat Mandua Bima? Camat itu sifatnya sebagai koordinator. Koordinator seluruh pembangunan yang ada di kecamatan itu camat. Koordinator terkait dengan keamanan, ketertiban, dan semuanya itu adalah camat. Bagaimana camat menjalin kerjasama, menjalin komunikasi, menjalin koordinasi dengan kepala UPT yang ada, dengan kepala sekolah, dengan Muspika, itu yang lebih penting, dengan Kapolsek dan Ramil, kemudian dan Kibrimob. Nah, kemudian harus menjalin komunikasi yang bagus dengan kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa berjalan dengan baik, dan seluruh roda pemerintahan itu dipastikan itu bisa berjalan dengan bagus. Mungkin selama Bapak menjabat sebagai camat nih Pak, pasti ada ya Pak tantangan-tantangan terbesar bagi Bapak. Jadi boleh nggak Pak ceritakan kepada kita apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama memimpin di Kecamatan Sape ini? Sape ini kompleks ya. Sape ini daerah transisi. Dalam artian kita disebut sebagai masyarakat kota, itu baru menuju ke arah sana. Kita disebut sebagai masyarakat pedesaan, itu kita sudah lewat gitu. Jadi dalam masa transisi ini sudah pasti mental masyarakatnya, kemudian tingkah laku dan lain sebagainya itu sudah pasti ada hal-hal yang lebih, yang kalau dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang biasanya nurut, manut, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tantangan terbesar, dan apalagi pada saat ini zaman semuanya serba teknologi dan lain sebagainya. Ini tantangan yang dihadapi oleh pemerintah itu jauh lebih kompleks, karena Sape ini kan
kita tahu bersama bahwa adalah salah satu kecamatan besar di Kabupaten Bima ini. Jadi seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusianya itu kompleks di sini. Jadi harus disikapi dengan bijak, harus disikapi dengan baik, dan semuanya harus bisa dipastikan berjalan dalam relnya masing-masing. Iya Pak. Jadi seperti yang kita tahu ya Pak ya, di zaman sekarang teknologi dan digitalisasi sangat berkembang di setiap harinya Pak. Jadi boleh kita tahu nggak Pak, bagaimana sih kecamatan itu merespon kebutuhan masyarakat, terutama di era digital saat ini Pak? Teknologi sekarang ini sudah luar biasa berkembang, terutama di Sape ini. Anak-anak sudah pegang HP, main jet-jet, kemudian seluruh masyarakat punya media sosial. Pak, bahkan anak-anak di bawah umur nih Pak, udah pada pegang HP nih Pak. Anehnya orang tua sekarang ini untuk memberi kenyamanan kepada anaknya yang nangis dan lain sebagainya, itu diberi HP, bukan dininabobokan, bukan disolawatkan, bukan ini. Nah, kalau saya pernah melihat seorang ibu yang anaknya menangis, kemudian mengambil HP, dicarikan file yang hobi anaknya ditunjukkan, anaknya langsung diam gitu. Nah, ini menjadi tantangan besar kita semua, terutama di media sosial ya. Yang sekarang ini semua orang berhak untuk berbicara, berhak untuk memposting apa saja gitu, tanpa mempertimbangkan baik buruknya dan lain sebagainya, tanpa memperhatikan impact daripada apa yang diposting dan lain sebagainya. Padahal ada undang-undang IT yang memang sudah wanti-wanti, sudah warning, memberikan batasan-batasan untuk itu. Tetapi masih saja ada yang melanggar dan lain sebagainya, seolah-olah mereka berbicara dengan satu layar kecil. Padahal di layar kecil ini dunia melihat gitu. Nah, sehingga kesadaran itu yang perlu kita berikan kepada masyarakat kita, bahwa teknologi itu bagus, tetapi harus diikuti dengan kedewasaan, berpikir, pola pikir yang bagus, dan yang paling penting adalah bijak berteknologi, bijak bermedia sosial. Kemudian Pak, kalau kita membahas tentang wilayah dan pembangunan nih Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam pembangunan dan wilayah di Kecamatan Sape ini? Tantangan terbesar bagi seorang pemimpin hari ini, apalagi kepala desa, adalah bagaimana memotivasi dan membangun kesadaran warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan adanya ADD sekarang ini, dengan adanya anggaran yang sudah disiapkan di desa, masyarakat itu sulit sekali untuk dibangun kesadarannya untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di desanya masing-masing. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah terus mengajak mereka untuk berbuat sesuatu, kemudian termasuk dengan lomba desa kemarin itu, bagaimana kami membangkitkan masyarakat desa itu untuk bersama-sama membangun desanya supaya terlihat lebih bagus, lebih indah dan sebagainya. Ini ke depan ini masyarakat ini harus lebih diberdayakan, harus lebih diberi motivasi dan diberi ruang untuk turut serta, mulai dari perencanaan pembangunan di daerah, di desa, sampai dengan pelaksanaannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian Pak, kalau kita membahas tentang wilayah dan pembangunan nih Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam pembangunan dan wilayah di Kecamatan Sape ini? Tantangan
Iya Pak. Kemudian Pak, tentunya nih Pak, anak muda serta warga-warga di Kecamatan Sape nih Pak tentu ingin ingin menyampaikan pendapat serta aspirasinya kan Pak. Jadi ada nggak sih Pak forum atau program rutin yang melibatkan warga untuk menyampaikan aspirasinya Pak? Dalam tata pemerintahan kita, dalam dunia di birokrasi itu disediakan ruang untuk itu. Mulai dari Musrenbangdus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat dusun, Musrenbang Des di tingkat desa, kemudian ada di kecamatan, dan terakhir ada di Musrenbang tingkat kabupaten. Yang pasnya hari ini itu sedang dilakukan di tingkat kabupaten. Nah, tadi saya juga ikut Zoom meeting dengan itu. Dan alhamdulillah nanti seluruh perencanaan pembangunan itu ada. Sehingga kalaupun ada pemuda dan masyarakat lain yang membutuhkan penyaluran aspirasinya dan ingin turut serta dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerahnya, silakan lewat jalur itu. Kemudian kedua ada lewat jalur aspirasi. DPRD itu menjaring aspirasi pada setiap 2-3 kali dalam setahun. Anggota DPRD kita akan turun menyerap aspirasi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, pada saat itu kesempatan yang bagus bagi baik generasi muda maupun masyarakat lainnya untuk turut memberikan memasukkan aspirasinya lewat forum-forum seperti itu. Jadi Pak, kalau kita membahas lagi tentang kepemimpinan nih Pak, kita langsung melanjut membahas lagi tentang kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan dalam menjalankan tugas Pak? Nah, ini yang sulit ini. Kita itu tidak bisa menerapkan satu gaya kepemimpinan di dalam memimpin sebuah wilayah. Kepemimpinan yang otoriter, kepemimpinan yang demokratis. Saya menggabungkan antara dua kepemimpinan itu. Kalau kita menerapkan hanya satu kepemimpinan yang demokratis, kita cuma bisa mendengarkan, kemudian menampung aspirasi, dan terakhirnya mengetok palu dengan suara terbanyak. Gitu. Tetapi kadang-kadang suara terbanyak itu tidak mencerminkan kebenaran yang hakiki. Ada karena memang disetting kemudian banyak bersuara, jadilah satu keputusan. Padahal itu mungkin tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan secara umum. Nah, makanya harus dibarengi dengan kepemimpinan yang otoriter. Kadang-kadang kita membutuhkan itu untuk mengambil keputusan yang cepat, ya, sehingga pada saat yang cepat dan tepat. Nah, itu tidak boleh hanya kepemimpinan demokratis yang kita pilih, tetapi kadang-kadang memang harus kita melibatkan kepemimpinan yang otoriter ini sehingga cepat dan tepat dalam kita mengambil keputusan. Apalagi menyangkut kepentingan orang banyak dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita hanya mengandalkan bermusyawarah dulu, kemudian ini itu dan lain sebagainya gitu. Ya, tetapi memang insting seorang pemimpin harus bermain di sini. Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, keputusan dan kebijakan yang tidak populis pun itu harus diambil. Dibully oleh semua orang dan lain sebagainya, tapi suatu saat nanti akan terbaca bahwa keputusan ini adalah keputusan yang benar. Itu. Harus ada pendirian sendiri juga ya Pak? Ya, seorang pemimpin harus punya pendirian. Ya. Kalau pemimpin tidak punya pendirian, tidak bisa mengambil keputusan, dia akan terombang-ambingkan. Jadi yang kasihan itu adalah masyarakat, ya, masyarakat kebanyakan
karena pemimpin tidak bisa mengambil keputusan dengan segera. Nah, kemudian juga ada sebenarnya kepemimpinan menggusuwaru yang harus kita pedomani, karena dalam kepemimpinan menggusuwaru itu ada 4 sifat Rasulullah yang melekat, baik sifat kepemimpinan Rasulullah yang cerdas, yang amanah, dan seterusnya, itu ada semua di dalam kepemimpinan menggusuwaru. Kepemimpinan menggusuwaru itu dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia harus berani, dia harus cerdas, dia harus adil, walau bagaimanapun, walau dengan anak sendiri atau keluarga sendiri, dia tidak boleh berpihak. Nah, sampai dengan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa memberi kenyamanan, keamanan terhadap seluruh keluarganya. Jadi Pak, seperti yang kita tahu nih Pak, masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, juga masalah lingkungan ini Pak sudah banyak sekali, terutama di wilayah Indonesia Pak. Jadi bagaimana sih Bapak menanggapi masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, atau lingkungan di wilayah Kecamatan Sape ini Pak? Di Sape ini yang paling menonjol itu adalah masalah sosial dan lingkungannya. Iya. Kalau masalah kemiskinan, saya pikir ya saya tidak menafikan masih ada orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi kita di Sape ini, insya Allah kalau dibandingkan dengan lainnya, kita masih lebih sejahtera dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Indonesia ini. Karena ukurannya adalah tidak ada orang Sape yang tidak makan 3 kali sehari. Iya, Pak. Seperti itulah kira-kira ukurannya. Sape ini memang luar biasa makmur. Saya ketika ditanya sama orang, Sape itu potensinya apa sih Pak Samad gitu? Ya, saya cuman tidak membeberkan potensi apa yang kita miliki. Saya cuman kasih tahu saja untuk tanya kepada orang-orang di dunia perbankan. Ya, ngapain BNI datang ke sini dengan 6 anjungan ATM-nya. Kemudian BPD. Kemudian ada Bank Mandiri. Ada Bank NTB, ada Bank BRI, ada bank swasta. Pegadaian kita ada 3 loh di sini. Gitu. Kemudian saya lihat itu ada bank baru juga yang baru dibuka, Bank Bina. Yang ini artinya apa? Kita punya potensi besar sampai ini untuk peningkatan kesejahteraan ini. Cuman bagaimana kita memoles ini, kemudian kita meramunya menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar, itu mungkin nanti yang akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan. Kemudian berbicara tentang lingkungan, hal yang paling kami hadapi di Sape ini adalah masalah sampah. Masalah sampah, karena memang produksi sampah kita di Sape ini demikian besar karena kita punya 62.000 jiwa yang ada di Sape ini. Kalau 1 lembar daun pisang saja dibuang, itu berarti ada 62.000 lembar. Begitu juga ya, begitu juga dengan lain. Saya punya analogi seperti itu. Nah, sehingga dengan armada yang ada sekarang ini, sepertinya kami belum merasa mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu juga dengan TPA, tempat pembuangan akhir sampah kita yang ada di Sangia sana, itu belum sepenuhnya bisa berfungsi dengan baik. Kita di sana itu cuman tempat pembuangan yang bagus, itu kan mesti ada pengelolaan sampah. Nah, sampah yang kita dari masyarakat, dari warga, kita buang ke sana, kemudian kita pilah menjadi sampah organik, anorganik, sampah basah, sampah kering, dan itu sebenarnya bisa diolah menjadi pupuk kompos, kemudian
menjadi, bahkan bisa menjadi listrik sekarang ini sampah itu. Cuman karena keterbatasan alat, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, kami hanya bisa membuang sampah dengan 3 trek sampah yang ada sekarang ini. Anak-anak UPT kebersihan Sape ini bukan hanya Sape yang dilayani, tetapi Wawo, Sape dan Lambu. Nah, jadi sepertinya belum maksimal yang bisa kami lakukan. Ditambah lagi kurangnya kesadaran warga terhadap ini gitu. Nah, sehingga dalam hal ini saya menghimbau kepada seluruh warga untuk membantu kami, membantu teman-teman di UPT kebersihan untuk mengumpulkan dan meletakkan sampahnya itu di tempat yang sudah disiapkan sebelum teman-teman kebersihan ini mengambil. Iya. Jadi kemudian tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah yang ada di saluran air dan lain sebagainya. Nah, Anda lihat yang di depan jalan raya, Babago, GSG dan lain sebagainya, itu sering luber airnya itu ya karena sampah menumpuk di situ dan apa namanya, sehingga air meluber keluar. Itu menjadi masalah setiap saat bagi kami. Jadi Sobat Mandubi itu dia. Jadi kita kalau membuang sampah sembarangan itu dampaknya itu sangat buruk sekali ya Sobat Mandubi. Jadi untuk Sobat Mandubi terkhususnya di Kecamatan Sape, jangan buang sampah sembarangan lagi ya Sobat Mandubi. Kita sudah dihimbau oleh camatnya langsung nih Sobat Mandubi. Sebelum saya tutup nih Pak, ini pertanyaan yang benar-benar penting sekali yang ingin saya tanyakan. Apa sih pesan Bapak kepada generasi muda yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan atau pelayanan masyarakat, Pak? Kepemimpinan di masa depan itu adalah porsinya generasi muda hari ini. Itu kata kunci. Jadi ke depan ini kita semua ini kan ada tiba saatnya untuk berhenti mengabdi, untuk pensiun. Bahkan kita dipanggil menghadap Allah. Jadi pada saat itu terjadi, yang berperan penting dalam pemerintahan di masa depan ini kan generasi hari ini. Iya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh generasi mudanya Sape, generasi hebatnya Sape, untuk mempersiapkan diri mulai hari ini. Gitu. Mempersiapkan hari ini dengan belajar yang bagus, dengan tetap disiplin, kemudian attitude-nya yang bagus, sikapnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Karena kita tidak mungkin menitipkan harapan kepada generasi yang tidak bagus untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Makanya 3 tahun saya menjadi camat ini, saya menjadi pembina upacara di masing-masing sekolah. Saya pernah 2-3 kali datang ke MAN, saya menghadiri upacara pelepasan siswanya, menghadiri acara yang lain. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Bahkan sampai ke SD saya pernah menjadi pembina upacara. Tujuannya adalah bagaimana saya memberikan amanat, menitipkan amanat sebelum saya berhenti menjadi pemimpin di Sape ini kepada generasi yang akan menggantikan saya, yang akan menggantikan orang-orang pegawai-pegawai yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain di Sape ini. Dan harus disiapkan generasi ini. Kalau kita tidak siapkan, ya kita nanti yang akan yang meminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Gitu. Nah, generasi kamu sudah menjadi pemimpin di Sape, kemudian pernah enggak kamu menyiapkan generasi untuk menggantimu sehingga ada keberlanjutan dari semuanya. Nah itu, makanya saya pikir itu. Nah sehingga sekali lagi anak-anak mudanya hebatnya Sape ini harus rajin belajar, harus tetap disiplin, dan tetap sehat. Tetap sehat itu jangan minum minuman keras, jangan terlibat narkoba,
Karena pemimpin yang terlibat narkoba, pemimpin yang minum minuman keras, itu insya Allah tidak akan diridhoi dan tidak akan bisa membawa daerahnya menjadi daerah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu nih Pak, seperti kata pepatah tuh Pak, apa yang disiapkan hari ini tuh bakal menjadi bekal di masa depan ya Pak ya. Benar. Iya Pak. Jadi ini yang terakhir banget nih Pak. Apa harapan Bapak terhadap masyarakat di Kecamatan Sape ke depannya Pak? Saya berharap Sape ini tetap baik-baik saja. Dalam artian tidak ada lagi kriminalitas yang berlebihan. Sape 3 tahun yang lalu pada saat saya pertama menjadi camat itu panah di mana-mana, perkelahian di mana-mana, dan alhamdulillah berkat sinergisitas antara Muspika, Kapolsek dan Ramil dan Kibrimob, kepala desa dan seluruh masyarakat itu mampu kita turunkan angkanya pelan-pelan. Gitu. Panah alhamdulillah di Sape ini sudah hampir kita tidak dengar ada lagi ini. Kalau terkait dengan dinamika perkelahian dan lain sebagainya, ya Sape ini kan tetap berdinamika seperti itu. Bukan Sape namanya kalau tidak ini. Tapi harus diingat bahwa Sape ini adalah lebah. Lebah, ibarat lebah, analoginya kalau tidak diganggu, dia tidak nyengat. Kalau tidak diganggu ya tidak akan mengganggu. Iya, itu Sape. Orang Sape ini siapa yang mandi itu yang basah. Jadi tidak ada namanya keroyokan, tidak ada blokir jalan, tidak ada ini hanya karena urusan ketika ada maling kampung sebelah digebukin oleh masyarakat kampung sebelah. Tidak ada. Jadi orang kampungnya, bahkan orang tuanya yang akan marah kalau di Sape. Itu akhlaknya orang Sape. Jadi tidak asal main hakim sendiri dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah orang Sape ini adalah siapa yang mandi itu yang basah. Jadi tidak ada yang ikut turut serta tiba-tiba datang keroyok dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kalau itu hebatnya orang-orang Sape. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak telah menyempatkan hadir di podcast kami. Terima kasih. Kami harap jangan pernah bosan ya Pak hadir di podcast Ruang Kelas Mandubi. Insya Allah siap kalau Iya, diundang lagi ke sini. Iya Pak. Jadi itu dia Sobat Mandubi, kita sudah mewawancarai orang yang nomor 1 di Kecamatan Sape, yaitu Bapak Camat Sapenya sendiri Sobat Mandubi. Jadi sebelum saya tutup nih Sobat Mandubi, saya ingin membacakan sebuah puisi dulu tentang Sape yang diciptakan oleh salah satu guru hebat Mandu Abima nih Pak. Ayo. Jadi teman-teman Sobat Mandubi, ini buku karya beliau sendiri. Ada puisi yang dibuat oleh beliau yang berjudul Sape Sobat Mandubi. Sape. Sape adalah sepi yang bising. Adalah anak kecil yang demam. Adalah kota dalam kanvas seorang seniman. Adalah seseorang yang lupa kelamin. Juga tanah lapang yang mengubur aku dalam tubuhmu, kekasih. Terima kasih Sobat Mandubi. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sekian kita cukupkan video kita pada episode kali ini Sobat Mandubi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun penuh perjuangan, Mandu Abima berdiri kokoh menawan, mendidik generasi dengan cinta dan iman, mencetak insan mulia penuh harapan. Selamat